Assalamualaikum Makan Teteh. Ketemu lagi nih sama kita. Tebak kita sekarang lagi di mana? Kita sekarang mau latihan upacara adat loh. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, di Kampung Cipatat juga ada Sanggar Keserasian Sosial. Yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya. Sekarang kita intip keseruan kita hari ini yuk. Ikuzo! Sebagai orang Sunda, tentu saja kita harus bangga dengan adat istiadat yang kita punya. Salah satunya adalah kesenian upacara adat ini. Seiring berkembangnya teknologi, kalian sadar gak sih, kesenian seperti ini sedikit demi sedikit terlupakan dan semakin sedikit peminat. Untuk itu, Desa Wisata Taraju membangun sanggar ini bertujuan diantaranya untuk melestarikan budaya yang diapresiasi oleh warga, mulai dari balita hingga lansia. Hehehe, canda deh, maksudnya dari mulai anak-anak hingga dewasa. Wah, keren ya. Gak hanya wisatanya yang indah, ternyata kebersamaannya juga indah. Nice. Kalian ada yang tahu gak sama kesenian upacara adat? Upacara adat biasa dilakukan pada acara resepsi pernikahan, khitanan, perpisahan, penyambutan tamu, dan masih banyak lagi. Intinya, setiap kegiatan penting biasanya ada prosesi adatnya. Lah, tapi ada loh satu momen yang gak ada prosesi adatnya. Mau tahu nggak? Apa? Prosesi adat perceraian. Aduh, kalau ada yang minat bisa DM ke IG yang ada di deskripsi ya. Gaskeun. Latihan kita kali ini berfokus pada upacara adat mepag panganten yang isinya ada gulang-gulang, lengser, payung, dan juga tari-tarian. Buat yang mau pesan upacara adat mepag panganten ini, pastikan punya pasangannya dulu ya, karena kami tidak melayani jomblo, apalagi yang cuma mengidamkan 2D. Gulang-gulang itu apa, Kang? Jadi gini teh, gulang-gulang itu ibaratnya adalah pengawal yang menjaga gerbang istana. Nah, kalau lengser tahu gak apa? Tahu atuh, lengser itu pada zaman dulu memiliki kedudukan tinggi di kerajaan, yaitu sebagai utusan dan penasehat raja yang biasanya dekat dengan rakyat. Namun, seiring pergeseran zaman, lengser ini biasa hadir di upacara adat, biasanya sebagai penasehat pengantin. Lengser sendiri biasa diperankan oleh Ki Lengser dan Ambu yang biasa didandani. Wah, pinter juga teteh ini. Teteh sekolah di mana teh? Ada deh. Kang, kalau payung itu maksudnya apa ya? Maksudnya takut hujan ya? Bukan gitu konsepnya teteh. Payung itu berfungsi untuk memayungi pengantin pria saat hendak bertemu dengan pengantin perempuannya. Nah, yang terakhir nih, tari. Coba teh jelasin, tari itu fungsinya apa sih? Nah, Kang, tari ini berfungsi untuk menjemput pengantin menuju ke pelaminan. Jadi nanti bakal tabur-tabur bunga gitu sepanjang jalan. Sepanjang jalan kenangan. Malah nyanyi. Maaf. Wah, keren banget ya budaya kita. Bangga deh jadi orang Sunda. Rasanya kurang pas deh kalau belum tanya-tanya sama tokoh setempat. Iya ya, berarti ini saatnya kita masuk ke segmen Bandros Ngabandungan Anu Ngartos. Ake menekuni dan menggarap kesenian ini sebenarnya sejak tahun 1965. Jadi latar belakang ya kalau pendidikan mungkin kakek itu di bidang karawitan Sunda. Tentu saja garapan pokoknya itu ya yang berhubungan dengan karawitan Sunda. Gamelan, vokal, tempak sekar, anggana sekar, dan lain sebagainya. Kecapi. Nah, itulah yang digarap terutama kakek ini sebagai pendidik. Jadi bukan kakek yang sebagai seniman. Jadi senimannya langsung pentas di panggung. Kakek itu adalah ya paling sebagai pelatih atau sebagai guru seni. Jadi kakek sendiri ya jarang lah melaksanakan pentas itu. Nah, kemudian
bidang garapan itu bukan upacara adat sebenarnya, tapi segala macam yang berhubungan dengan karawitan Sunda itulah yang jadi garapan kakek. Ya, itu adalah tuntutan dan perkembangan zaman. Jadi kita juga kakek sebagai orang tua yang menggeluti kebudayaan dan kesenian tradisional di Sunda ini merasa khawatir barangkali nanti jadi punah, tidak ada. Tapi untuk masa sekarang ini ada meskipun beberapa gelintir orang yang masih peduli, sehingga meskipun usia kakek sudah termasuk ujur lah, sudah sangat tua di ukuran umur mah ya sudah 76 tahun, tapi kakek masih bersemangat ingin menurunkan, ingin mendidik, melatih, mewariskan apa yang ada pada kakek pada cucu-cucu semua di sini ya, apalagi di Cipatat ini yang pernah menjadi bahkan kakek sendiri tidak merasa jadi orang asing di sini, tapi merupakan kampung halaman sendiri. Karena itu kita tidak usah pesimis, biarpun anak muda banyak yang sudah tidak peduli lagi, tapi sebenarnya sebagiannya masih ada. Hanya dalam penggarapannya tentu saja kita harus mengikuti perkembangan zaman. Alat musik misalnya tidak usah terbatas kepada alat musik tradisi, gamelan, hanya kecapi, hanya suling. Tapi kegemaran anak-anak muda sekarang macam alat-alat musik barat tidak apa-apa. Kita kolaborasikan, kita coba diraih supaya nanti anak-anak muda itu akan menjadi lebih tertarik begitu. Sebab kalau mutlak hanya seni-seni tradisi dengan alat-alat yang tradisi, kadangkala banyak yang membosankan dan ya meletihkan untuk mendengarnya, bukan menggarapnya juga gitu. Karena itu kita berusaha bersama-sama, dan yang bisa main saksofon, klarinet, coba kita gabungkan, coba kita buatkan satu komposisi musik yang menggambarkan kesatuan dari musik barat dan musik tradisi. Nah, itulah harapan kita. Semoga dengan upaya ini kita nanti anak-anak muda ini akan tertarik sedikit demi sedikit. Nah, ya asal tidak keluar dari kaidah-kaidah maupun patokan-patokan dari seni tradisinya saja. Kalau dikembangkan akan lebih baik begitu. Jadi kita jangan a priori dengan alat musik barat, tidak apa-apa. Kita gabungkan, ada drum, gitar, ya, piano, organ, alat musik tiup, trompet dan lain sebagainya. Kita coba raih mereka, pemuda-pemuda yang sudah bisa, sudah senang, akan berminat. Kita coba untuk dihimpun dan kita coba satukan, karena musik itu adalah sifatnya universal, jadi umum. Biarpun tidak ada bahasanya, tapi rasanya itu sedunia itu sama begitu musiknya. Nah, itulah kira-kira gambaran singkat dari kakek. Semoga anak-anak muda bisa mengikuti jejak yang kita garap sekarang, tapi kaidah-kaidah awal tradisinya jangan ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang ya. akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.